Halo pemirsa setia kisah nyata Indonesia. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, sekaligus penyesalan dan pengampunan. Ada kesalahan yang bukan hanya menghancurkan hati seorang wanita, tetapi juga hampir meruntuhkan sebuah keluarga. Ada rahasia yang, ketika terbongkar, menjadi beban seumur hidup. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Ayu, yang terseret ke dalam pusaran kesepian dan akhirnya terjerumus pada perselingkuhan. Namun, di balik kesalahannya, ada perjalanan panjang menuju penebusan, harapan, dan kekuatan untuk menjaga keluarganya. Mari kita ikuti bersama-sama kisah ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Malam itu, kabut tipis menutupi kota kecil di pinggiran Bandung. Jalanan sepi, hanya terdengar suara serangga malam yang bersahut-sahutan. Di gok jalan yang sunyi, langkah seorang wanita bernama Ayu terdengar tergesa-gesa. Wajahnya masih menyimpan enci, jejak kebahagiaan sisa dari pertemuan rahasia dengan seorang lelaki masa lalunya. Namun begitu ia membuka pintu gerbang rumah, enci itu seketika membeku. Di tengah halaman, Pak Surya, mertua yang selalu dihormati sekaligus ditakuti, berdiri tegak bagai patung. Cahaya bulan pucat menyoroti wajah tuanya yang kaku, membuat suasana semakin menyesakan. Ayu merasakan seluruh tubuhnya gemetar ketika melihat tatapan mata itu. Namun anehnya, tatapan beliau bukan mengarah ke wajahnya, melainkan tertancap pada kalung perak baru yang melingkar di lehernya. Dalam sekejap, napas Ayu tercekat. Ia sadar benda kecil itu telah menjadi bukti yang tak terbantahkan, bukti tentang pengkhianatannya. Orang sering berkata, kesalahan terbesar seorang istri adalah selingkuh. Namun bagi Ayu, kesalahan yang lebih fatal adalah membiarkan orang yang pertama kali mengetahui perselingkuhannya justru Pak Surya, pria tua yang selama ini ia hormati sekaligus ia takuti. Ia menundukkan kepala, menahan degup jantung yang semakin liar. Tidak ada kata yang sanggup keluar dari mulutnya. Pak Surya pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau hanya berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu kayu dengan bunyi keras yang menggema di malam sunyi. Dentuman itu terdengar bagai halilintar yang menghantam hati Ayu. Ia tahu, sejak saat itu badai besar benar-benar telah datang. Namun kisah ini sebenarnya tidak bermula dari malam itu. Semua berawal jauh sebelumnya, dari hari-hari panjang yang dipenuhi kesepian, dari waktu yang perlahan-lahan mengikis keteguhan hati seorang perempuan. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, kehidupan keluarga kecil Ayu tampak sederhana. Setiap pagi ia bangun pukul 5, saat kabut Bandung masih menebal, lalu menyalakan api kecil di dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma sup hangat mengisi rumah kayu sederhana itu. Dari kamar, suara langkah kecil putrinya, Sinta, terdengar riang. Rambutnya masih berantakan, matanya setengah mengantuk, tapi ia berlari memeluk kaki ibunya sambil berkata manja, "Mama, kenapa bangun sepagi ini?" Ayu tersenyum, mencium kening anaknya, lalu menjawab lembut, "Karena Mama masak makanan kesukaanmu." Di luar rumah, Pak Surya, ayah mertua Ayu, sudah duduk tekun merawat pot-pot anggrek kesayangannya. Beliau jarang bicara, wajahnya keras dan penuh disiplin, tetapi semua orang tahu betapa besar kasih sayangnya terhadap keluarga. Sementara itu, suaminya, Rizky, jarang berada di rumah. Pekerjaannya di pabrik kayu membuatnya sering bepergian jauh. Rizky adalah sosok suami yang jujur, pekerja keras, dan penuh tanggung jawab. Namun, di balik semua itu, ia terlalu sibuk, terlalu lelah, hingga tidak lagi punya ruang untuk kehangatan rumah tangga. Hari-hari awal pernikahan mereka pernah dipenuhi kebahagiaan. Malam-malam berjalan bersama di sekitar alun-alun kota, makan jagung bakar, minum bandrek hangat, dan tertawa ringan. Tetapi setelah Sinta lahir, semuanya berubah. Beban hidup makin berat, Rizky makin jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya singgah sebentar, dengan tubuh letih, kadang mabuk karena pekerjaan yang melelahkan. Ayu berusaha mempertahankan keharmonisan. Ia pernah menyiapkan makan malam romantis, menyalakan lilin, menyajikan makanan kesukaan suaminya, berharap bisa menghidupkan kembali cinta lama. Tetapi malam itu, Rizky pulang dalam keadaan terlalu lelah, bahkan tak sanggup menyentuh hidangan. Ia langsung terlelap di kursi ruang tamu. Ayu berdiri membisu di dapur, memandang meja makan yang dingin, dan akhirnya menangis dalam diam. Pak Surya melihat semuanya. Tatapannya tajam, namun penuh rasa iba. Beliau hanya menghela napas panjang, napas seorang lelaki tua yang mengerti, namun memilih untuk tidak berkata apa-apa. Kesepian perlahan-lahan merayap ke dalam hati Ayu. Ia menahannya sekuat tenaga, berpikir bahwa semua ini hanya sementara,
bahwa suatu hari keadaan akan membaik. Namun seiring waktu, kesepian itu bukan lagi sekadar perasaan, melainkan luka yang menunggu saat untuk meledak. Suatu hari, ketika Ayu sedang membersihkan kios kecil di dekat pasar, sebuah pesan masuk ke akun Facebook lamanya. Nama pengirim itu membuat jantungnya berdegup kencang, Aditya. Ia adalah teman kuliah lama, seseorang yang dulu pernah begitu dekat dengannya, sosok yang menyimpan banyak kenangan muda. Pesan itu sederhana. Hai Ayu, tidak menyangka bisa menemukanmu lagi. Apa kabar? Ayu semula hanya membalas singkat, sekadar sopan santun. Tetapi siapa sangka, obrolan itu berlanjut. Malam demi malam, pesan mereka semakin panjang. Aditya kini seorang arsitek yang sukses di Jakarta. Ia ramah, penuh humor, dan yang paling penting, ia tahu cara mendengarkan. Saat Rizky jarang pulang, teleponnya selalu singkat dan terburu-buru, Aditya justru hadir dengan perhatian. Ia mengingat hal-hal kecil tentang Ayu, tentang hobi lamanya membaca novel Haruki Murakami, tentang minatnya pada bunga mawar putih. Bahkan suatu malam, Aditya mengirimkan buku Norwegian Wood edisi terbaru dengan catatan kecil, aku tahu ini selalu menjadi favoritmu. Perhatian-perhatian itu membuat hati Ayu bergetar. Ada sesuatu yang ia rindukan selama bertahun-tahun, rasa diperhatikan, didengar, dan dimengerti. Dan kini, semua itu datang dari seorang pria yang seharusnya hanya bagian dari masa lalu. Tak lama, mereka memutuskan untuk bertemu. Sebuah kafe kecil di sudut Jalan Braga, dindingnya penuh bunga bougainville merah muda. Aditya datang lebih awal, menarik kursi untuknya, tersenyum hangat, dan berkata, kamu lebih cantik dari yang kuingat. Pipinya merona, dan di dalam hatinya, ada percikan kebahagiaan yang berbahaya. Pertemuan itu bukanlah yang terakhir. Mereka mulai makan malam di restoran hotel berbintang, menatap lampu kota dari lantai tinggi, membicarakan mimpi-mimpi yang dulu tertunda. Ayu tahu ia sedang menapaki jalan yang salah, tetapi perasaan itu semakin sulit ia kendalikan. Aditya bukan hanya memberi perhatian, ia juga memberi Ayu sesuatu yang telah lama hilang, rasa dicintai. Dan pada suatu malam yang sunyi, diiringi musik lembut dan cahaya lampu kuning, Aditya menggenggam tangannya erat dan berbisik, aku sudah lama menyukaimu. Ayu terdiam. Ia tidak berkata apa-apa. Tetapi diamnya adalah jawaban. Malam itu, ia jatuh ke dalam pelukan pria lain. Sejak saat itu, Ayu menjalani kehidupan ganda. Siang hari ia tetap menjadi ibu yang penyayang, menantu yang patuh. Namun malam hari, ia berubah menjadi seorang istri yang berkhianat, menyembunyikan rahasia di balik layar ponsel dan senyum pura-pura. Yang tidak ia sadari, setiap langkahnya, setiap kebohongan kecilnya, telah mulai diperhatikan oleh sepasang mata tua yang tajam. Mata Pak Surya hari-hari berikutnya, Ayu semakin pandai menyembunyikan jejak. Ia menghapus riwayat pesan, menyimpan ponsel dengan hati-hati, bahkan pura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, ada satu orang yang tidak pernah bisa ia tipu, Pak Surya. Dengan mata tuanya yang tajam, beliau memperhatikan setiap perubahan kecil. Cara Ayu sering tersenyum sendiri ketika menatap layar ponsel. Cara ia tergesa-gesa menjawab telepon dengan nada terlalu lembut. Bahkan cara ia berdandan lebih rapi setiap kali keluar rumah, meski alasannya hanya belanja ke pasar. Pak Surya tidak langsung menegur. Ia hanya diam, menyimpan semua curiga dalam hati. Tetapi diamnya bukanlah ketidaktahuan. Diamnya adalah penghakiman. Suatu malam, ketika Ayu tertawa kecil membaca pesan Aditya, suara batu kering tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Ayu terlonjak, ponselnya terlepas dan jatuh ke lantai. Layar menyala, menampilkan pesan yang begitu jelas, sedang apa, cantik? Aku rindu senyummu. Pak Surya membungkuk, memungut ponsel itu. Sekilas, ia menatap layar. Tidak ada kata keluar dari bibirnya, hanya tatapan dingin yang menusuk, lalu ia menyerahkan kembali ponsel itu kepada Ayu. Setelah itu, beliau berjalan masuk ke dapur tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Ayu gemetar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu, kali ini rahasianya tidak lagi aman. Sejak saat itu, suasana rumah berubah drastis. Pak Surya benar-benar membisu terhadap menantunya. Ia hanya berbicara dengan cucunya, Sinta, dengan penuh kasih sayang. Tetapi setiap kali berhadapan dengan Ayu, beliau bersikap seolah-olah ia tidak ada. Ayu mencoba mencairkan suasana. Ia menyajikan makanan ke hadapan mertuanya, bertanya dengan suara lirih, Pak,
apakah Bapak capek hari ini? Namun yang ia dapat hanyalah punggung dingin yang berjalan melewatinya. Kata-katanya seakan membentur tembok, jatuh ke lantai, dan hancur. Kebisuan itu lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Bahkan Sinta yang polos mulai merasakan ketegangan itu. Suatu malam, setelah Ayu membacakan dongeng sebelum tidur, Sinta menatap ibunya dengan mata bingung dan bertanya, "Mama, kenapa belakangan ini kakek tidak mau bicara dengan Mama? Mama bikin kakek marah, ya?" Pertanyaan itu menusuk hati Ayu lebih dalam daripada tatapan Pak Surya. Ia memeluk anaknya erat-erat, berusaha menahan air mata, dan berbisik, "Tidak, sayang. Kakek hanya sedang lelah. Jangan pikir macam-macam, ya?" Tetapi jauh di lubuk hati, Ayu tahu, Sinta pun sudah mulai mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Ironisnya, justru rasa tertekan di rumah membuat Ayu semakin mencari pelarian pada Aditya. Lelaki itu menjadi satu-satunya tempat ia merasa hidup kembali. Ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia sedang menenggelamkan dirinya lebih dalam ke jurang yang tak akan memberinya jalan pulang. Puncak dari semua kebohongan itu akhirnya datang pada suatu malam yang tak akan pernah dilupakan Ayu. Malam itu, Aditya mengajaknya makan malam di sebuah restoran hotel mewah di pusat kota Bandung. Lampu berkilauan, musik lembut mengalun, dan gelas-gelas anggur berkilat di bawah cahaya redup. Di hadapan teman-temannya, Aditya dengan percaya diri memperkenalkan Ayu sebagai teman spesial. Ayu tersipu, namun di dalam hati ada rasa takut yang samar. Ketika acara hampir usai, Aditya mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat kalung perak berkilau. Dengan penuh kelembutan, ia memakaikan kalung itu ke leher Ayu. Ayu gemetar. Ia tahu seharusnya menolak, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dan tepat di saat itulah, ia merasa seluruh dunia yang ia sembunyikan sudah diambang kehancuran. Sepulang dari hotel, Aditya sempat mengecup bibirnya dengan cepat di pinggir jalan sebelum mereka berpisah. Ayu belum sempat menoleh ketika matanya menangkap bayangan seorang pria tua berdiri di bawah pohon, menatap tajam bagai api yang membakar. Itu adalah Pak Surya. Hati Ayu langsung hancur berkeping-keping. Ia berlari pulang dengan langkah gontai. Pintu rumah tidak terkunci. Di dalam, Pak Surya duduk tegak di kursi kayu tua. Wajahnya membeku, matanya terpaku pada kalung perak yang melingkar di leher Ayu. Ayu mencoba bersuara, namun lidahnya keluh. Tanpa sepatah kata, Pak Surya meraih setumpuk amplop dari meja dan melemparkannya ke lantai. Foto-foto berhamburan, Ayu dan Aditya di kafe, berjalan berdua, bahkan foto ciuman singkat mereka di pinggir jalan. Semuanya terekam jelas, tak terbantahkan. Ayu terjatuh berlutut, air mata deras mengalir, memeluk kaki mertuanya sambil terisak. "Pak, saya mohon, jangan beritahu Rizky. Kalau Rizky tahu, rumah tangga ini akan hancur. Saya mohon, saya salah, saya benar-benar salah." Pak Surya menatapnya lama, matanya merah oleh rasa kecewa. Suaranya parau namun tajam bagai pisau. "Kau masih ingat kata, keluarga? Saat kau bersama laki itu, apa kau pernah memikirkan suamimu yang bekerja mati-matian di luar sana? Apa kau pernah memikirkan Sinta, anakmu yang polos itu? Bagaimana nanti ia harus menatap wajah ibunya? Dengan mata apa, Ayu? Dengan mata apa?" Setiap kata menancap ke hati Ayu seperti duri yang menusuk dalam-dalam. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar hebat. Pak Surya akhirnya berdiri, menyingkirkan tangannya dengan kasar. Ia berkata dengan suara yang berat namun penuh penekanan. "Mulai malam ini, aku akan memberimu 3 syarat. Pertama, putuskan semua hubungan dengan Aditya, tidak ada telepon, pesan, apalagi pertemuan. Kedua, hargai suamimu. Rizky sudah berjuang keras untuk keluarga ini. Ketiga, jadilah ibu yang bisa membuat Sinta bangga, bukan malu. Jika kau bisa menepati, aku akan diam. Tetapi kalau tidak, jangan salahkan aku." Ayu bersimpu di lantai, menangis tanpa henti. Dengan suara patah-patah ia berjanji. "Saya janji, Pak, saya janji. Saya akan berhenti. Saya akan berubah." Untuk pertama kalinya, Ayu merasakan pengkhianatannya bukan hanya melukai suami, tapi juga menusuk hati seorang ayah yang selama ini diam-diam menjaga keluarganya. Sejak malam penuh air mata itu, Ayu berusaha menjalani hidup baru. Pagi-pagi sekali, ia bangun untuk memasak sarapan, menyiapkan bekal sekolah Sinta, dan membersihkan rumah dengan lebih telaten.
Setiap gerakannya seolah menjadi doa permintaan maaf yang tak pernah terucap. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghapus semua jejak Aditya. Nomornya ia blokir, pesan-pesannya ia hapus, dan media sosial ia tutup rapat-rapat. Tangannya gemetar saat menekan tombol delete, air matanya menetes satu persatu. Setiap pesan yang lenyap terasa seperti luka yang ia cabut dari hatinya, perih tetapi melegakan. Pak Surya tetap dingin. Beliau tidak memarahi, tidak juga menenangkan. Tetapi tatapannya kini tidak lagi sekeras sebelumnya. Sesekali ia bahkan memberikan komentar singkat saat makan bersama, seperti, sayurnya agak hambar, lain kali tambahkan garam sedikit. Hanya satu kalimat sederhana, tapi bagi Ayu, itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Rizky, yang masih sering berada di luar kota, mulai merasakan perubahan. Suatu malam, ketika ia menelpon dari lokasi kerja, Ayu menjawab dengan suara lembut. Abang jangan khawatir. Aku akan jaga Bapak dan Sinta di rumah. Abang kerja yang tenang, ya? Di seberang telepon, suara Rizky terdengar bergetar. Cukup kamu bilang begitu, semua lelahku terbayar. Mendengar itu, hati Ayu terasa tertusuk sekaligus hangat. Ia menutup telepon sambil menangis, berjanji dalam hati tidak akan pernah mengkhianati suaminya lagi. Namun cobaan belum berakhir. Suatu sore, ketika Ayu sedang membereskan kios kecilnya di pasar, Aditya tiba-tiba muncul. Wajahnya penuh rindu, suaranya memohon. Ayu, kenapa kamu menghindariku? Aku tidak bisa melupakanmu. Kita bisa mulai lagi. Tubuh Ayu gemetar, tetapi kali ini ia menguatkan hati. Ia menatap Aditya dengan mata basah, lalu berkata tegas. Tidak, Aditya. Semua sudah berakhir. Aku tidak mau lagi jadi pengkhianat. Jangan cari aku lagi. Aditya mencoba meraih tangannya, tetapi Ayu menarik diri dengan kasar. Tanpa menoleh, ia melangkah pergi, meninggalkan lelaki itu berdiri kaku di tengah kabut sore. Saat itu, Ayu tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih keluarganya. Ayu mengira badai sudah berlalu. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah amplop misterius muncul di kotak surat rumah. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto dirinya bersama Aditya, duduk di kafe, berjalan berdua, bahkan saling berpegangan tangan. Wajah Ayu memucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia segera menyembunyikan amplop itu di laci dapur, menutupinya dengan kain lusuh. Hatinya berdebar kencang, takut Pak Surya atau Rizky menemukannya. Belum sempat ia tenang, sebuah nomor asing menelepon. Suara pria parau terdengar dari seberang. Ibu Ayu, saya punya banyak foto seperti itu. Kalau tidak ingin suami dan mertua tahu, siapkan 30 juta rupiah. Waktu ibu hanya seminggu. Darah Ayu terasa membeku. Tubuhnya lunglai, ia nyaris tak mampu menggenggam telepon. Itu bukan sekadar ancaman, itu adalah pemerasan. Malamnya, ia duduk di dapur gelap, memandangi amplop yang disembunyikan. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, ia tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan lebih dari itu, ia tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Ayu mengetuk pintu kamar Pak Surya. Dengan suara terisak, ia berlutut dan berkata, Pak, saya minta maaf. Ada orang yang tahu hubungan saya dengan Aditya. Mereka punya foto-foto itu, dan mereka meminta uang. Kalau tidak, mereka akan kasih tahu Rizky. Pak Surya terdiam lama. Wajahnya mengeras, penuh kekecewaan, tapi juga ada rasa iba yang samar. Dengan suara berat ia menjawab. Sudah kubilang, dosa pasti meninggalkan jejak. Sekarang kamu lihat akibatnya. Tapi besok, bawa aku menemui orang itu. Aku ingin tahu siapa dia. Besok sore, Ayu dan Pak Surya datang ke sebuah kafe kecil tempat pemeras itu menunggu. Seorang pria berjaket hitam duduk dengan tatapan angkuh. Ia melemparkan tumpukan foto ke meja dan berkata dengan dingin. 30 juta, atau semuanya akan tersebar. Ayu gemetar. Namun sebelum ia sempat bicara, Pak Surya maju, menaruh sebuah ponsel di atas meja, dan menyalakan rekaman suara. Dengan tatapan tajam ia berkata lantang. Ulangi lagi kata-katamu. Biar jelas terdengar. Mau memeras, ya? Kau pikir kami takut?
Wajah pria itu seketika berubah pucat. Matanya gelisah, ia melirik kanan-kiri. Pak Surya menambahkan dengan suara menggelegar. Kalau berani, sebarkan saja. Aku akan serahkan rekaman ini ke polisi. Hidupmu akan berakhir di balik jeruji. Ingat, di kota kecil seperti ini, satu panggilan ke 110 saja sudah cukup untuk menghancurkanmu. Pria itu mendesis marah, mengumpat pelan, lalu buru-buru menyambar fotonya dan kabur keluar kafe. Ayu terisak, tubuhnya lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berulang kali berkata, "Maafkan saya, Pak, saya sudah membuat Bapak ikut susah." Pak Surya menepuk bahunya dengan berat, lalu berkata lirih namun penuh makna. "Kamu memang salah. Tapi manusia bukan diukur dari seberapa besar kesalahannya, melainkan dari keberanian untuk memperbaikinya. Hidupkan lagi keluargamu. Itu satu-satunya jalan menebus dosa." Untuk pertama kalinya, Ayu merasa bukan hanya dihakimi, tapi juga diberi kesempatan kedua. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat namun penuh arti. Ayu benar-benar menepati janjinya. Ia fokus membangun kembali keluarganya, menyingkirkan bayang-bayang masa lalu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan hangat, mengantar Sinta ke sekolah, lalu mengurus kios kecil yang baru dibuka bersama suaminya. Pak Surya masih menyimpan tatapan dinginnya, tetapi perlahan, ada perubahan kecil yang terasa. Ketika Ayu menyajikan teh hangat di depan kamar, beliau tidak lagi membiarkannya begitu saja. Esok paginya, cangkir itu sudah kosong. Isyarat kecil, namun cukup membuat hati Ayu bergetar lega. Suaminya, Rizky, suatu malam berkata dengan mata berbinar, "Aku ingin berhenti sering pergi jauh. Kita buka toko lebih besar. Aku ingin lebih banyak waktu dengan kamu dan Sinta." Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seolah-olah Tuhan memberinya kesempatan kedua. Malam itu, ia memeluk suaminya erat-erat, berjanji dalam hati tidak akan pernah lagi mengkhianati kepercayaan ini. Hari-hari pun mulai terasa hangat. Suasana rumah kembali dipenuhi suara tawa Sinta, bau masakan rumahan, dan percakapan sederhana yang selama ini hilang. Bahkan Pak Surya, yang dulu selalu diam, kini sesekali ikut menyela. "Sayurnya pas rasanya hari ini." Kalimat pendek itu saja sudah cukup membuat Ayu menunduk haru. Musim berganti. Setahun kemudian, kios kecil mereka menjadi toko yang cukup dikenal warga sekitar. Rizky tidak lagi pergi jauh, lebih banyak membantu di rumah dan menjaga toko. Sinta tumbuh menjadi anak yang ceria, rajin belajar, dan penuh kasih sayang. Malam-malam keluarga itu kembali diisi kehangatan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menonton televisi sederhana, atau sekadar bercengkerama sambil minum teh. Di kursi kayu tuanya, Pak Surya menatap cucu dan menantunya dengan mata yang kini tidak lagi keras, melainkan teduh. Suatu malam, saat mereka duduk mengelilingi tungku arang, Rizky menggenggam tangan Ayu dan berkata lirih, "Aku tahu, hidup ini tidak mudah. Tapi kamu sudah bertahan, kamu memilih keluarga ini. Itu yang paling berharga." Ayu menunduk, air mata jatuh di pangkuannya. Ia tahu, dosa masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi ia juga tahu, setiap hari adalah kesempatan untuk menebus, untuk memperbaiki, untuk membuktikan cinta. Sinta memeluk ibunya erat-erat, sambil berbisik, "Mama, aku sayang sekali sama Mama." Dalam keheningan itu, Ayu menyadari bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah kilau perhiasan, bukan pula perhatian pria lain, melainkan memiliki keluarga yang utuh, meski penuh luka, tetapi tetap bersama. Ia menatap suami, mertua, dan anaknya, lalu tersenyum di antara air mata. Keluarga, itulah harta paling berharga yang tak boleh sekalipun dilepaskan. Pemirsa, inilah kisah nyata tentang Ayu, seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya karena satu kesalahan besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perselingkuhan tidak pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya luka dan penyesalan. Namun kita juga belajar bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk bangkit, menebus kesalahan, dan memperjuangkan apa yang paling berharga, keluarga. Jika Anda merasakan ketulusan dalam cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, berbagi pendapat Anda, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya dari kami di Kisah Nyata Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.